Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 209 episode 65. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 210 sampai 211 episode 66. Luo Feng, Alur, dan Ice Mountain mengenakan pakaian serupa, set seragam pertempuran di luar dan set dewa hitam di dalam. Gunung Alur dan Ice keduanya memiliki topeng emas ekstra. Luo Feng mengenakan seragam tempurnya, dan lain-lain. Di jet otomatis setelah menonton pertempuran Hong dengan monster Kaisar Agung. Mereka bertiga terbang di atas langit berdampingan. Kami akan berpisah dan mencari, kata penjaga kerajaan Alur. Oke, suara Ice Mountain sedingin biasanya. Baik, Luo Feng mengangguk. Jari-jari danau berkabut ini lebih dari 100 km. Yang berarti wilayahnya sangat luas. Selain itu, tempat Kaisar Agung itu berada di ketinggian 3.500 meter di bawah tanah sedangkan danau itu sendiri hanya 300 meter. Jadi mungkin harta karun itu ada di bawah tanah di dasar danau di lapisan bebatuan di bawah tanah. Pencarian akan sangat sulit. Luo Feng juga setuju bahwa berpisah adalah tindakan yang tepat. Dibandingkan dengan lapisan batu yang lebih besar di bawah tanah. Pertama-tama aku akan memeriksa danau yang lebih kecil ini, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk melirik ke kejauhan dan melihat muatan gambar ke danau beberapa ribu meter jauhnya. Ini jelas pejuang tingkat perwakilan lain, daya tarik harta di danau berkabut memang besar, Putong. Air terciprat kemana-mana saat Luo Feng langsung menyerbu danau. Dengan seragam tempurnya ditetapkan di bagian luar dan dewa hitamnya berada di bagian dalam, ia menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dan memiliki 18 keping pisau berputar di sekelilingnya. Siap untuk menyerang kapan saja. Luo Feng sepenuhnya bersenjata. Harta? Aku bahkan tidak tahu harta apa itu, jadi bagaimana aku bisa menemukannya? Luo Feng terjepit. Sampai sekarang, berbagai kekuatan bahkan tidak yakin apa harta itu dan berapa banyak dari mereka ada. Semua orang hanya bisa mencari seperti orang buta, untung aku seorang pembaca semangat. Saya akan menyebarkan kekuatan spiritual saya dalam radius 200 meter dan mencari. Pemindaian dari kekuatan spiritualnya lebih efektif daripada radar. Sama seperti ini, Luo Feng memulai perburuan harta karun, berdarah. Kembali ketika dia datang ke danau berkabut ini terakhir kali, dia hampir kehilangan nyawanya. Dan kali ini, mereka yang disebut monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi, dengan mudah dibunuh oleh bilah pisau Luo Feng. Sangat mudah. Setelah menghabiskan 32 menit, Luo Feng memindai lebih dari 80% danau dengan kecepatannya yang mengejutkan. Di perjalanan, ia membunuh lebih dari 1000 monster dan 13 monster pemimpin gerombolan. Luo Feng menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengumpulkan bahan dua monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi ke dalam ransel yang dibentuk oleh set dewa hitam. Pembaca roh tingkat traveler bintang pasti menghasilkan uang dengan mudah di bumi, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri setelah mengumpulkan materi dari dua monster dan menyerahkan sisanya. Luo Feng, ada penemuan di danau? Bunyi yang dibawa dari jam tangan komunikasi taktis, yang merupakan suara Alur, aku sudah memindai lebih dari 36% danau, tidak ada, kata Luo Feng pelan. Saya memindai lebih dari 80% area, dalam hal kemampuan mencari pejuang tingkat traveler bintang jelas lebih baik daripada Wargot. Karena bahkan pejuang tingkat traveler bintang dapat melepaskan energi genetik mereka di luar tubuh mereka. Misalnya, api yang mengelilingi tubuh perwakilan Far. Misalnya, Lanran kembali di kota markas Jiangnan menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis dan air mancur membeku ketika dia menghentikan Luo Feng dari membunuh Liao. Pejuang level traveler bintang dapat mengendalikan energi dalam radius tertentu dan mencari harta seperti itu. Tentu saja, pembaca roh traveler bintang bahkan lebih baik dalam pencarian. Setelah itu adalah pejuang tingkat traveler bintang, dan setelah itu adalah pembaca roh tingkat Wargot. Terakhir adalah petarung level Wargot.
Pejuang level Wargot hanya dapat dengan sedih menggunakan kedua mata mereka untuk mencari, yang sangat tidak efisien. Kamu memindai 80%, aku memindai 36%. Gunung es memindai 41%, dan tidak ada dari kita yang menemukan apapun. Secara total, kami mungkin memindai lebih dari 95% danau. Saya pikir, kita harus pergi ke bawah tanah, pesan Alur. Aku setuju, jawab Luo Feng. Suara mendesing. Pada saat yang sama, 3 pejuang tingkat Traveler Bintang yang kuat Alur, Ice Mountain, dan Luo Feng pecah permukaan air dan terbang ke udara. Setelah itu, mereka terbang menuju reruntuhan pulau berkabut di tengah danau. Putong, putong. Luo Feng melihat di kejauhan Wargot setelah Wargot melompat ke danau dari jet tempur. Bahkan Wargot telah datang untuk mencari harta, sungguh, Luo Feng menggelengkan kepalanya, untung mereka tidak bodoh dan hanya mencari-cari di antara pulau dan tanah. Jika Wargot bertemu dengan pemimpin gerombolan di danau, dia pada dasarnya tidak menganggap hidupnya sendiri serius. Daerah danau tempat Wargot itu melompat masih menjadi bagian dari pulau di tengah belum lama ini. Namun, pertempuran besar sedikit mencukur sisi dari pulau, sehingga seluruh pulau itu di bawah air. Bagian-bagian itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Wargot yang melompat ke air dengan cepat dapat menggali tanah. Dan kemudian mencari harta karun di tanah dan batu. Monster langka di lapisan berbatu, dan bahkan jika mereka muncul, mereka biasanya sangat lemah. Tanah dan lapisan batu di bawah tanah memiliki area yang lebih besar daripada danau. Dan mencari di sana lebih sulit daripada di air, kata Alur dingin, cara lama yang sama, kita berpisah, aku akan pergi dulu, Luo Feng langsung menuju ke danau dan setelah hanya beberapa meter. Mengebor tanah dan batu di bawahnya. Kepalanya di atas dan kakinya di bawah ketika kedua kakinya secara otomatis menjulur menjadi bor. Dia dengan mudah menembus tanah dan batu dan mengebor ke bawah. Bawah tanah, semuanya gelap. Mencari harta di bawah tanah mungkin sulit bagi orang lain, kekuatan spiritual Luo Feng menyebar. Dia tidak tahu apa bentuk harta yang dia cari. Apakah itu tanaman, biji besi, atau itu hidup, atau kehancuran arkeologis? Karena dia tidak tahu dan tidak memiliki target, butuh waktu lama untuk mencari. 3 jam kemudian, 2 hingga 3.000 meter di bawah tanah. Sebuah sungai bawah tanah mengamuk. Dengan Peng, Luo Feng menghancurkan bebatuan dan jatuh ke sungai yang gelap. Itu di sini, aku mengkonsumsi hati Willow 1000 tahun di samping sungai ini saat itu. Sungguh nostalgia. Aku akan menggali lubang dan beristirahat di sini juga, Luo Feng dengan mudah menggali lubang sedikit di atas sungai yang gelap dan duduk bersila saat dia menutup matanya. Bahkan jika dia memiliki banyak kekuatan spiritual. Pikirannya cukup lelah setelah mencari selama 3 jam tanpa henti dengan kekuatan spiritualnya mencari radius sekitar 200 meter dengan dia di tengah. Bau apa itu? Luo Feng, yang sedang beristirahat sambil duduk bersila, tiba-tiba mengendus dengan hidungnya. Aroma ringan sedikit terbawa ke hidungnya. Aroma beras. Luo Feng dengan marah membuka matanya, harta karun. Itu bisa jadi harta karun. Sangat aneh untuk mencium bau beras 2 hingga 3.000 meter di bawah tanah. Dan hal-hal aneh mungkin bisa mengarah pada harta karun pulau berkabut. Luo Feng mengendus dengan hidungnya dan melompat ke sungai yang gelap seperti ikan. Kadang-kadang, dia keluar sungai untuk mengendus dengan hidungnya, ini arahnya. Bau membawa dari arah ini. Setelah dia mengkonfirmasi arah, Luo Feng segera menuju ke arah itu saat dia berenang di sepanjang sungai yang gelap. Ketika dia semakin dekat, aroma beras menjadi lebih mudah dan lebih mudah untuk mencium. Luo Feng pergi di sepanjang sungai yang gelap ini dan muncul di sungai yang lebih lebar, seolah-olah sungai yang gelap. Seluruh tubuh monster laut tipe krustacea yang melompat dan menelan kristal putih mulai bersinar di sungai. Seluruh tubuhnya tampak mengembang. Raungan dan jeritan kesakitan berbunyi, peng. Dengan suara, monster tipe krustacea meledak. Potongan-potongan mayat dan darahnya terbang kemana-mana, dan kristal putih yang sangat memikat itu terus melayang di atas danau di udara. Sekelompok monster laut mengelilingi kristal putih ini.
Masing-masing dari mereka sangat ingin memakannya, tetapi tidak ada yang berani menelannya. Luo Feng menarik napas setelah melihat ini. Kristal putih itu tampak sangat luar biasa dan aromanya menyebabkan seseorang mengiler secara alami. Tapi siapa yang mengira itu adalah racun, kematian menunggu setelah memakannya. Ada begitu banyak potongan mayat yang hancur di danau ini, menemukan Luo Feng dengan pemindaian dengan kekuatan spiritualnya, sepertinya ada beberapa monster yang mati karena mereka menelan ini. Dan pada saat ini harta karun pulau berkabut, terengah-engah dalam bahasa Inggris muncul, dan dua gambar terbang dari arah yang berbeda. Ini milikku, mata Luo Feng berkedip dan dengan pikiran, kekuatan spiritualnya membentuk tangan raksasa tanpa bentuk yang langsung meraih ke arah kristal. Luo Feng tidak berani menggunakan tangan aslinya untuk meraih benda aneh ini. Peng, tangan putih besar sebesar wastafel muncul dan juga meraih kristal. Itu bertabrakan dengan kekuatan spiritual Luo Feng dan kedua tangan hancur. Luo Feng, ini milikku, milik Mo Henderson. Dengan cepat tinggalkan, raungan dalam deringan Cina yang diputar. Ketua ketiga, Kaisar S. Mo Henderson? Luo Feng dengan cepat mengingat data orang ini. Ice Emperor Mo Henderson adalah salah satu petarung traveler bintang tingkat 3 di bumi. Ia lahir di Amerika dan sampai sekarang, adalah pejuang paling kuat yang dimiliki pemerintah Amerika. Karena kemampuannya mengendalikan es telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Orang-orang menjulukinya Kaisar Es. Dia petarung yang sangat kuat hanya di bawah Hong dan Dewa Guntur. Ini milik Dojo Limits dan kamu berani mencurinya? Apakah Anda ingin mati? Jauh di dalam danau bawah tanah, pejuang bintang 3 melayang-layang. Luo Feng, kamu pikir berbicara dengan siapa? Suara tebal terdengar, tubuh tinggi dan kokoh hampir menyerupai singa jantan. Dengan nada merendahkan seorang kaisar yang jauh lebih unggul. Dia menatap Luo Feng dengan dingin. Mo Henderson, saya menemukan ini dulu. Tolong beri jalan. Ekspresi Luo Feng sama dingin dan tak henti-hentinya. Sangat baik. Sebaliknya, Kaisar Es mulai tersenyum, senyum marah, sudah lama sejak ada orang yang berani berbicara kepada saya seperti itu. Anda hanyalah anak muda berusia 20 tahun, beraninya Anda berbicara kepada saya dengan cara ini. Atas nama kepala Anda, saya akan mengajari Anda pelajaran yang baik hari ini. Setelah itu, dia melirik orang lain yang melayang tidak terlalu jauh. Perwakilan lainnya memandang Mo Henderson dan kemudian ke Luo Feng, sebelum memaksakan sebuah senyuman, dua pria. Harmoni adalah yang paling penting bagi saya tidak akan ikut serta dalam kontes untuk harta ini. So, dia mundur secepat kilat. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Kami akan menyelesaikan ini dalam 3 detik. Orang tua itu pasti akan memberitahu orang lain tentang hal ini. Kami akan menyelesaikan ini dengan cepat. Kaisar Mo Henderson berkata dengan acuh tak acuh. Memang sombong, 3 detik? Bahkan 30 detik tidak akan cukup. Luo Feng mengangkat tangannya dan menunjuk ke Mo Henderson. Saya harap Anda tidak akan kalah setelah 1 serangan. HMPH. Mo Henderson mendengus tak percaya. Dia adalah ketua ketiga. Dan dia tidak sampai di sana dengan menghisap dan mengandalkan orang lain. Bahkan pembaca roh traveler bintang tingkat 2 Isben kalah darinya. Mengapa dia takut akan pembaca roh yang baru saja melangkah ke tingkat traveler bintang? Dia adalah yang terkuat di Amerika, bukan orang yang bisa dianggap enteng. Mountain Drill. Ekspresi Luo Feng dingin. Dalam sekejap, Soaring Shuttle terpisah menjadi 365 bilah dan dengan cepat bergabung kembali bersama. Itu menjadi berbentuk kerucut, mengitarinya dengan senjata berpola spiral. Ini adalah Mountain Drill dari bentuk pertama Shuttle Soaring. Kecepatan di mana ia berpisah dan dipasang kembali begitu cepat sehingga bahkan seorang pejuang bintang pun tidak akan bisa melihatnya sepenuhnya. Ini adalah serangan dasar Soaring Sky. 12 benang emas segera berputar di sekitar kerucut. Menyerang. Sebuah ledakan memekakkan telinga terjadi, seolah-olah seluruh ruang hancur berantakan. Cahaya keemasan menembus jarak 50 meter dalam sekejap mata. Menembus dengan gelombang tekanan spiral yang keras. Ekspresi Kaisar Es berubah sangat,
menggunakan tangan kanannya untuk memukul secepat kilat. Desain khusus sarung tangannya memiliki duri yang tajam. Namun, bor gunung itu terlalu cepat. Pukulan Kaisar Esmo Henderson menabrak Mountain Drill, membuatnya sedikit bergerak. Sebelum langsung menusuk langsung ke pelindung tubuh Ice Emperor. Mountain Drill kembali melakukan pengeboran gila. Dengan kekuatan menusuk dari Mountain Drill, ia dengan mudah menerobos armor pertempuran Ice Great SS Emperor, mencabik-cabiknya. Serangan balik berlanjut untuk menghantam set Dewa Hitam Ice Emperor. Menembus dengan kuat untuk melemahkan 9 lapisan set sampai akhirnya lapisan terakhir tersebar di seluruh tubuh Ice Emperor. HMPH. Sang Kaisar Es mengerang. Tanpa sadar mundur sejauh 70 hingga 80 meter, wajahnya pucat seperti biasa. Tubuh yang kokoh. Luo Feng sedikit khawatir. Namun, ini semua masih dalam perhitungannya. Seorang traveler bintang level 3 tanpa set Dewa Hitam pasti sudah mati sekarang. Namun dengan set Dewa Hitam membuat segalanya jauh lebih sulit. Sangat bagus. Kamu telah melukaiku. Tatapan Kaisar Esmo Henderson dingin, sekarang aku. Kamu terlalu lambat, kamu tidak bisa memukulku. Luo Feng tersenyum. Menjadi target. Luo Feng dengan dingin mencibir. Segera, Mountain Drill di depan Luo Feng menjadi cahaya keemasan, Suara memekakkan telinga melonjak lagi. Berputar dengan angin hampir seperti tornado. Mo Henderson tidak berani dengan sombong berdiri lagi. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur dan mengangkat tinjunya. Dampak yang dalam terdengar. Mountain Drill benar-benar bertabrakan dengan salah satu kepalan Mo Henderson, menyebabkan wajahnya menjadi putih dan mundur beberapa meter lagi. Kecepatan bor gunung. Tampaknya bahkan seorang traveler bintang level 3 hampir tidak dapat memblokirnya. Luo Feng dengan cepat berpikir, untung kekuatan penetrasi Mountain Drill tidak bergantung pada kecepatannya. Tetapi pada benang emas yang menciptakan kekuatan pengeboran yang luar biasa. Mountain Drill, yang berada sekitar 20 meter di sebelah kiri Mo Henderson sekali lagi mulai menghasilkan suara yang menyebabkan kepanikan. Siu, cahaya keemasan sekali lagi menyerang ke arah Mo Henderson. Serangan ketiga ini sekali lagi menyebabkan Mo Henderson mundur tanpa sadar. Pada saat yang sama darah mulai menetes dari mulutnya. Bagaimana kekuatan serangan Luo Feng ini begitu kuat? Bahkan Isben tidak jauh berbeda dari kekuatannya. Tapi yang berbeda adalah senjatanya terlalu cepat. Jauh lebih cepat dari senjata Isben yang disembunyikan. Mountain Drill menyerang Mo Henderson berkali-kali. Karena kekuatan dan kecepatannya yang menakutkan, Mo Henderson tidak dapat menghindarinya dan menghindarinya. Menyebabkannya tertabrak berulang kali dan memaksanya mundur beberapa meter setiap kali. Dalam waktu singkat yang dia gunakan untuk mundur, Mountain Drill sekali lagi akan mulai berputar lagi dan menyerang. Ini memaksa Mo Henderson ke sudut tanpa waktu untuk menyerang. Memang seperti yang dikatakan Luo Feng. Mo Henderson telah menjadi target. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Mo Henderson berpikir secepat yang dia bisa. Yang terkuat ketiga di dunia tidak pernah terjebak dalam kesulitan seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Bocah kecil Luo Feng ini memiliki kekuatan menyerang yang mirip dengan Isben. Bahkan jika itu menembus Black God Set, itu hanya akan melukai dia sedikit. Namun kecepatannya, itu jauh lebih cepat. Dia hampir tidak bisa menggunakan tangannya untuk bertahan melawannya. Tubuhnya semakin tidak bisa bergerak bebas dan keluar dari jalan. Jika saya tidak bisa mengelak, maka saya akan diserang. Setelah tumbukan, dia secara alami akan terbentur oleh pasukan. Dan dalam waktu singkat, serangan Mountain Drill datang sekali lagi. Jika ini terus berlanjut, itu akan melelahkannya dalam lingkaran tanpa akhir. Maukah kamu menyerah? Luo Feng berteriak keras. Suara yang dibenci Mo Henderson lebih dari yang lain telah dimulai lagi. Aku akan memberikan segalanya. Dalam kurun waktu 10 detik, Mo Henderson telah diserang 12 kali. Akhirnya dia mengertakkan giginya dan menggunakan metode yang paling bodoh dan paling efektif. Kali ke-13 Mountain Drill menjadi cahaya keemasan. Sekali lagi menuju ke target buruk, Ice Emperor Mo Henderson.
Namun kali ini, dia tidak menggunakan tinjunya untuk memblokir, dia menggunakan telapak tangannya yang terbuka. Kedua telapak tangannya yang hitam sepertinya menyimpan beberapa kekuatan untuk sementara waktu di antara serangan. Cici, tangan hitam itu meledak dengan keras. Peng! Cahaya keemasan menyerang tangan hitam, dan pada saat itu, kulit hitam di telapak tangan tertutup bersama seperti case hitam, menjebak soaring shuttle di dalamnya. Mo Henderson tidak bisa menghindar tetapi memuntahkan darah segar, menodai danau di bawah ini. Menggunakan kemampuan defensif set Dewa Hitam untuk menjebak shuttle melonjak selama serangan itu mungkin. Namun, ada alasan dia tidak ingin menggunakan ini. Ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap serangan sebelumnya telah menyebabkannya mundur sedikit, itu adalah naluri alami untuk mengurangi kekuatan serangan dan kerusakan pada tubuh. Dan dalam waktu dia mundur, Mo Henderson akan melangkah ke samping untuk membubarkan sebagian kekuatan serang dari soaring shuttle. Namun menjebak soaring shuttle. Ini mirip dengan mengambil kerusakan penuh. Meskipun kerusakannya hampir tidak meningkat 5 kali lipat, namun begitu pada titik kritis. Setiap peningkatan kerusakan akan berarti perbedaan besar dalam kerusakan pada tubuh. Kali ini mirip dengan 10 kali sebelumnya. Luo Feng memuntahkan darah sambil menjebak soaring shuttle. Mata Mo Henderson mengamuk dengan api. Mulutnya dipenuhi darah segar. Tiba-tiba, dia melangkah ke pegunungan di samping, bergemuruh. Kekuatan ledakan kaki level 3 Traveler Bintang memungkinkan Mo Henderson untuk naik dengan cepat dan mencakup lebih dari 2000 meter setiap detik. Dalam kurun waktu itu, ia melepaskan soaring shuttle yang terjebak. Jika tidak, shuttle melonjak akan mulai bergerak lagi dan dia akan berada dalam keadaan darurat. Kecepatannya terlalu cepat. Luo Feng bergegas ke atas dalam sekejap, yang semuanya roh. Batu itu terbelah hampir seolah-olah itu adalah tahu dan Luo Feng bergegas ke lapisan batuan. Seorang pembaca roh pernah di lapisan batu, baik itu fleksibilitas, kecepatan, seorang pejuang tidak pernah bisa menandingi. Luo Feng, jika Anda memiliki kemampuan. Keluar. Kaisar Mo Henderson mengepul gila, sudah lama sejak ia mengalami masalah seperti itu. Diserang berkali-kali. Akhirnya, itu hanya dari kekuatan kasar dan menerima kerusakan berat yang dia dapatkan kesempatan. Jika Anda memiliki kemampuan, masuk. Suara Luo Feng bergema. Dari beberapa ratus meter di luar. Tubuh Luo Feng telah menembus lapisan batu, ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia melihat ke arah kristal putih yang mengambang di atas danau. Selama waktu itu telah ditelan oleh makhluk air. Sebelum dia berlari, Luo Feng sudah memperhatikan naga bumi ini menuju untuk menelan kristal. Namun dia tidak terlalu memikirkannya karena dia percaya bahwa itu akan meledak dan kristal putih akan kembali. Namun, dengan semangatnya menyebar membaca telah memperhatikan bahwa naga bumi tidak mati. Apa yang terjadi? Ekspresi Mo Henderson juga berubah. Bahkan tidak tahu harta itu dimakan oleh monster. Luo Feng mendengus. Mempertahankan pengamatannya pada naga bumi itu. Naga bumi adalah mutasi dari cacing tanah, salah satu dari banyak jenis yang menakutkan. Ini biasanya makhluk tingkat pemimpin horde. Di dalam tingkat Monster Emperor, ada juga Earth Dragon King. HMPH. Mo Henderson menatap Luo Feng dengan dingin, setelah diserang sebanyak 10 kali olehnya, hampir seperti orang normal yang ditendang lebih dari 10 kali. Bagaimana tidak ada dendam? Terlebih lagi, dia adalah Ice Emperor, orang-orang harus berbicara kepadanya dengan hormat, belum lagi aib ini. Seorang pejuang bisa menerima aib, tapi jelas tidak akan melupakannya. Namun, senjata Luo Feng membuatnya tidak berdaya dan takut. Pada waktu itu, keduanya mengamati naga bumi yang ada di danau. Tubuhnya memanjang terus-menerus, dengan cahaya putih bersinar dari dalam. Aroma beras yang harum sangat kuat, berasal dari naga bumi. Kristal putih seharusnya dimakan oleh naga bumi ini. Mo Henderson bukan pembaca roh, bagaimana dia bisa melacak harta karun? Makhluk-makhluk sebelumnya tidak berani menelan kristal, karenanya, dia tidak pernah khawatir tentang makhluk mencuri harta. Dia percaya bahwa jika mereka mau, mereka sudah lama menelannya bahkan sebelum mereka datang.
Pesaingnya satu-satunya adalah Luo Feng. Tiba-tiba, naga bumi setinggi 50 meter ini mengangkat kepalanya dan meraung. Cici. Tanduk tumbuh dari dahinya, tubuhnya yang semula bercahaya dari kristal putih di dalam mulai bergerak-gerak, sebelum mengembang dan tumbuh tiba-tiba. Tanduk. Mo Henderson terkejut. Kaisar level. Luo Feng juga terkejut. Seorang pemimpin gerombolan tingkat menengah menjadi makhluk tingkat kaisar segera setelah makan kristal putih. Luo Feng selesai terkejut. Pikirannya segera dipenuhi dengan pikiran, tanpa peringatan sebelumnya monster raksasa tingkat kaisar muncul, apakah ia juga memakan kristal putih berevolusi? Akhir dari chapter 210 sampai 211 episode 66. Terima kasih.